Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian menghitung biaya listrik selama kalian hidup? Kita bisa mulai dari mengecek KWH kita masing-masing ya guys ya. Selama rumah kalian berdiri, berapa listrik yang dihabiskan? Oh ya, untuk sebagai informasi, rumah ini berdiri sejak 2011 hingga saat ini, berarti sekitar 9 sampai 10 tahun. Kita lihat di sini berapa KWH-nya, guys. Di sini tercatat 3966,1. Lalu kita ini dayanya 900 VA. 3966,1 ya. Kita kalikan tarif listrik saat ini. Ini kita buat paling mahal ya, guys ya. Dulu tarif listrik kan nggak sampai 1.300, mungkin di bawah 1.000. Tapi coba kita habiskan. Nah ini guys, selama 9 tahun listrik di rumah ini habis cuma sekitar 5 juta ya guys ya. Kalau kita kalikan 1.300, kalau kita ambil rata-rata 1.000 misalnya, kita ambil rata-rata 1.000, 3966,1 kita kalikan 1.000. Dulu kan di bawah 1.000 juga pernah. Kita ambil rata 1.000 ini guys. Jadi selama 9 tahun itu habis 3,96 juta. Misalnya kita kalikan 15 tahun atau 20 tahun ya guys, cuma habis berapa? Mungkin cuma habis 8 juta sampai 10 juta. Bandingkan jika kita membuat pembangkit listrik tenaga surya, itu harganya pasti sangat mahal sekali. Untuk baterainya, kalau kita ambil pengalaman di pabrik itu 2-5 tahun itu baterainya harus ganti. Padahal baterai adalah komponen terpenting dari pembangkit listrik tenaga surya untuk menyimpan energi listrik. Kendala dari energi surya adalah dia hanya bisa digunakan untuk siang hari, lalu kita simpan di malam hari. Sedangkan jika kita melakukan pemakaian pada seperti pompa itu, seperti pompa air, seperti magicom, itu akan cepat habis baterainya. Juga ya guys ya, yang banyak tidak tahu, tambang dari baterai itu, tambang nikel sama saja merusak alam. Tambang dari bahan yang digunakan untuk solar cell itu juga dari pasir silika yang merusak alam. Energinya matahari memang gratis guys, tapi bahan-bahan yang digunakan untuk membangun itu juga semua merusak alam. Tergantung dari perusahaannya bagaimana melakukan penghijauan atau menghijaukan kembali lahan tambang tersebut. Oke, sekian dulu. Kalian bisa cek di rumah kalian selama 10-20 tahun kalian membangun rumah itu listriknya habis berapa. Dan jika kalian bangun PLTS, apakah kalian bisa lepas dari PLN? Itu aja guys. Apakah modal kalian bisa BEP? Jika kalian pasang PLTS tenaga surya tapi kalian masih menggunakan PLN, itu sama saja guys ya. Generator PLN kalian gunakan atau tidak gunakan, generator itu akan tetap running. Generator itu akan tetap running menghasilkan listrik selama 24 jam. Oke guys ya, itu kesimpulannya adalah pembangkit listrik tenaga surya tidak efektif dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Karena apa? Listrik yang diambil dari matahari ini adalah listrik arus DC, sedangkan rumah kita ini menggunakan arus AC. Berapa banyak lossless guys ya? Kita ambil efektivitas dari matahari ini 3-4 jam. Lalu kita simpan ke baterai, kita pakai inverter, kita gunakan lagi ke rumah. Itu banyak sekali lossless atau energi listrik yang hilang dari proses tersebut. So, untuk saat ini Indonesia adalah negara dengan salah satu negara pengekspor batu bara. Kita memiliki batu bara yang sangat besar sekali, jadi kita manfaatkan itu guys. Seperti sekarang kita juga merupakan negara dari penghasil CPO atau minyak kelapa sawit yang terbesar. Kita bisa gunakan untuk biodiesel untuk menggerakkan pembangkit listrik. Jadi intinya apa ya guys ya, apa yang ada kita miliki, kita manfaatkan, jangan sampai terbuai oleh
bujuk rayu asing tentang green energy. Sesungguhnya apapun yang kalian lakukan di dunia itu merusak alam ya guys ya. Kita membuat apapun pasti merusak alam, tinggal kita memanfaatkan lalu kita memperbaikinya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.